Sirosis hati merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan yang menyeluruh dari jaringan hati ataupun terganggunya dari fungsi hati itu sendiri. Hati merupakan organ yang letaknya di kuadran kanan atas abdomen di bawah diafragma dan terlindungi oleh tulang rusuk. Hati dibagi menjadi 4 lobus dan setiap lobus hati terbungkus oleh lapisan tipis jaringan ikat yang membentang ke dalam lobus itu sendiri dan membagi massa hati menjadi unit-unit kecil yang disebut lobulus. Sirkulasi darah ke dalam dan keluar sangat penting untuk penyelenggaraan dalam fungsi hati ini sendiri. Hati menerima suplai darahnya dari 2 sumber yang berbeda. Sebagian besar suplai darah datang dari vena porta yang mengalir dan membawa zat-zat gizi yang banyak dalam darah tersebut dari traktus gastrointestinal. Bagian lain suplai darah tersebut masuk ke dalam hati lewat arteri hepatika dan banyak mengandung oksigen. Kedua sumber darah tersebut mengalir ke dalam kapiler hati yang disebut sinusoid hepatik. Dengan demikian, sel-sel hati atau hepatosit akan terendam oleh campuran darah vena dan arteri. Dari sinusoid, darah mengalir ke vena centralis di setiap lobulus, dan dari semua lobulus ke vena hepatika. Vena hepatika mengalirkan isinya ke dalam vena cava inferior, sehingga terdapat 2 sumber yang mengalirkan darah masuk ke dalam hati dan hanya terdapat 1 lintasan keluarnya. Di samping hepatosit, sel-sel fagositosis yang termaksud dalam sistem retikuloendotelial juga terdapat dalam hati. Organ lain yang mengandung sel-sel retikuloendotelial adalah limpa, sumsum tulang, kelenjar limfe, dan paru-paru. Dalam hati, sel-sel ini dinamakan sel Kupffer. Fungsi utama sel Kupffer adalah memakan benda partikel seperti bakteri yang masuk ke dalam hati lewat darah portal. Fungsi metabolik hati. Yang pertama, metabolisme glukosa. Glukosa diambil dari darah vena porta oleh hati dan diubah menjadi glikogen yang disimpan dalam hepatosit. Selanjutnya, glikogen diubah kembali menjadi glukosa dan jika diperlukan, dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mempertahankan kadar glukosa yang normal. Glukosa tambahan dapat disintesis oleh hati lewat proses yang dinamakan glukogonesis. Untuk proses ini, hati menggunakan asam-asam amino hasil pemecahan protein atau laktat yang diproduksi oleh otot yang bekerja. Kedua, konversi amonia. Penggunaan asam-asam amino untuk glukogonesis akan membentuk amonia sebagai hasil sampingan. Hati mengubah amonia yang dihasilkan oleh proses metabolik ini menjadi ureum. Amonia yang diproduksi oleh bakteri dalam intestinum juga akan dikeluarkan dari dalam darah portal untuk sintetis ureum. Dengan cara ini, hati mengubah amonia yang merupakan toksin berbahaya menjadi ureum, yaitu senyawa yang dapat disekresikan ke dalam urin. Ketiga, metabolisme protein. Organ ini mensintetis hampir seluruh plasma protein, termaksud albumin, faktor-faktor pembukuan darah, protein transport yang spesifik, dan sebagian besar lipoprotein plasma. Vitamin K diperlukan hati untuk mensintesis protombin dan sebagian faktor pembekuan lainnya. Asam-asam amino berfungsi sebagai unsur pembangun bagi sintetis protein. Yang keempat, metabolisme lemak. Asam-asam lemak dapat dipecah untuk memproduksi energi dan benda keton.
Benda keton merupakan senyawa-senyawa kecil yang dapat masuk ke dalam aliran darah dan menjadi sumber energi bagi otot serta jaringan tubuh lainnya. Pemecahan asam lemak menjadi bahan keton terutama terjadi ketika ketersediaan glukosa untuk metabolisme sangat terbatas seperti pada kelaparan atau diabetes yang tidak terkontrol. Yang kelima, penyimpanan vitamin dan zat besi. Yang keenam, metabolisme obat. Yang ketujuh, pembentukan empedu. Empedu dibentuk oleh hepatosit dan dikumpulkan dalam kanalikulus serta saluran empedu. Fungsi empedu adalah ekskretorik seperti ekskresi bilirubin dan sebagai pembantu proses pencernaan melalui emulsifikasi lemak oleh garam-garam empedu. Yang kedelapan, ekskresi bilirubin. Bilirubin adalah pigmen yang berasal dari pemecahan hemoglobin oleh sel-sel pada sistem retikuloendotelial yang mencakup sel-sel Kupffer dari hati. Hepatosit mengeluarkan bilirubin dari dalam darah dan melalui reaksi kimia mengubahnya lewat konjugasi menjadi asam glukuronat yang membuat bilirubin lebih dapat larut di dalam larutan yang encer. Bilirubin terkonjugasi diekskresikan oleh hepatosit ke dalam kanalikulus empedu di dekatnya dan akhirnya dibawa dalam empedu ke duodenum. Konsentrasi bilirubin dalam darah dapat meningkat jika terdapat penyakit hati, bila aliran empedu terhalang atau bila terjadi penghancuran sel-sel darah merah yang berlebihan. Pada obstruksi saluran empedu, bilirubin tidak memasuki intestinum dan sebagai akibatnya urobilinogen tidak terdapat dalam urin. Pada sirosis hati, perubahan yang dapat disaksikan adalah terdapatnya nodul-nodul regenerasi dari sel hati disertai dengan fibrosis atau dengan terbentuknya jaringan parut yang luas dan menyeluruh di bagian jaringan hati. Dapat dilihat di gambar ini di mana hati tampak berbenjol-benjol yang merupakan nodul-nodul regenerasi dan kemudian fibrosis menyebabkan hati mengkerut sehingga ukuran hati menjadi mengecil. Proses perubahan ini bisa dipahami apabila melihat struktur dasar dari hati. Apabila hati mengalami cedera, misalnya ketika terdapat hepatitis, reaksi jaringan hati terhadap cedera ini adalah parenkim hati pada saat kondisi akut mengalami kerusakan dan kematian. Hal ini diikuti dengan reaksi penunjang struktur hati. Yang pertama, terlihat adalah kerentanan pembuluh darah, khususnya dari vena porta. Vena porta akan mengalami obliterasi dan pada saat proses kesembuhannya, biasanya vena porta akan menghilang. Selain itu, terjadi juga perubahan posisi dari struktur yang lain, serta adanya penambahan dari jaringan parut. Apabila kerusakan ini terjadi terus-menerus, akhirnya kerusakan-kerusakan tersebut akan terakumulasi hingga menyebabkan sirosis. Jaringan sirosis yang tampak adalah jaringan kelompokan dari sel-sel parenkim hati, tetapi tidak terlihat adanya struktur pembuluh darah, tetapi terlihat terkumpulnya atau terbentuknya jaringan ikat fibrosis. Fibrosis merupakan salah satu karakteristik yang khas dari proses sirosis hati. Terjadinya sirosis di dalam hati diperankan oleh suatu sel di dalam hati, yaitu sel stellata. Sel ini berada di ruang peresinusoidal dari hati atau dikenal dengan nama celah Disse. Dalam keadaan normal, sel stellata berada dalam kondisi cenderung tidak aktif.
Di dalam sel stellata terdapat droplet lipid yang di dalamnya disimpan vitamin A sebagai ester retinol. Sel stellata juga berperan dalam berbagai proses di hati, seperti kontribusi pada perkembangan hati, membantu perkembangan organ hati berupa maturasi sel hati melalui parakrin, pleotropin disekresikan oleh prekursor sel stellata, membantu dalam organogenesis dan regenerasi sel hati. Epimorfin ditemukan terlibat dalam diferensiasi dan morfogenesis sel kloniosit. Kemudian metabolisme retinoid, sekresi sebagai regulator, metabolisme dan detoksifikasi obat, aktivitas sel stellata. Sel stellata menjadi aktif dipicu oleh adanya kerusakan hati. Sel yang aktif memperlihatkan aktivitas proliferasi, kontraktilitas, dan kemotaksis. Dalam keadaan ini, sel stellata menjadi sumber dari produksi matriks ekstraseluler. Salah satu matriks ekstraseluler yang diproduksi adalah kolagen yang kemudian berperan dalam proses terjadinya sirosis hati. Sirosis hati akan berdampak komplikasi vaskuler, metabolik, dan kanker hati. I don't care for what I've got.